Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, dimanapun berada, terutama bapak-bapak yang ingin mencoba atau mas-mas cara menghilangkan atau menghilangi di sini sepeda motor ini model remote. Coba dikontak di starter. Nah, di sini tadi dicoba itu angkatan pertama gede gitu. Semacam tenaganya kurang full, powernya kurang full di sini. Jadi antara mesin boleh, tetapi angkatan dari mesin pengantar ke fan belt di situ kelihatannya di kampas gandanya ada yang bermasalah. Coba kita lihat bersama. Oke lah, silakan Mas Nawi untuk melihat ada masalah apa di dalam kampas ganda ini. Coba di sini memang penyakitnya Honda Matic biasanya penyakitnya seperti itu. Angkatan pertama itu agak semacam gedek gitu. Apalagi di situ cc besar. Kalau mungkin untuk beat tidak begitu rasa, tetapi ada juga beat yang begitu. Tetapi di sini yang lebih terasa adalah motor yang cc besar, misalnya Vario 125, Vario 150, dan ada Vario lama yang karbu itu juga ada seperti itu. Berdasarkan pengalaman saya itu begitu. Jadi untuk Vario lama itu biasanya juga begitu. Nanti cara-caranya kita ketahui dalam lanjutannya di sini. Bagaimana Mas Nawi, kelihatannya untuk pembukaan normal ya, baut-bautnya ya? Aman semua. Oke lah, di sini sedang dalam proses pembukaan untuk Vario 150 yang rating pisah ini. Listnya kurang menarik, tetapi mungkin orangnya mungkin lebih tenang gitu, jadi lebih tenang gitu. Mungkin pilihannya juga begitu. Ini nomornya KE saya tidak hafal. K itu daerah mana saya tidak hafal. Yang jelas kalau K itu daerah Pati mungkin. KE saya tidak hafal. Oke lah, ini kita lanjutkan. Tadi yang punya juga cuma bilangnya supaya baik bagaimana lah, tenaganya maksimal. Oke lah. Jadi saya tidak mengetahui namanya siapa dan kabupatennya juga mana, saya tidak begitu paham. Oke lah. Di sini untuk pembukaan kita lanjutkan. Oke, filternya tidak begitu kotor sekali karena motornya juga belum lama sekali. Katanya motornya mungkin baru setahunan lah kira-kira gitu. Oke lah. Jadi kemungkinan dugaan saya adalah kampas ganda kalau memang itu secara rutin itu tidak begitu masalah. Hanya saja itu mungkin ada kotoran, ada pernah kebanjiran, belum pernah dilihat atau dibersihkan. Oke lah, ternyata benar ini agak basah kelihatannya, agak basah, agak gosong. Coba dilihat ya, lihat berikutnya. Oke lah, di sini langkah yang pertama kita ambil adalah melihat kampas ganda dan melihat rumah kampas kopling ganda. Di sini Mas Nawi, saya menyediakan alat yang sederhana namun begitu praktis, tidak mengeluarkan anggaran yang maksimal. Jadi kita bisa, yang penting bisa itu untuk membuka juga sangat mudah. Oke ya, oke lah. Oke lah. Coba kita lihat di sini. Nah, coba lihat di sini masih bagus. Hanya saja di sini agak-agak begitu kotor sedikit sekali. Dan kita melihat di sini nanti itu dari gerakan kampas gandanya untuk dari pennya itu coba dilihat nanti. Oke lah. Untuk depan, puli depan nanti kita lihat apakah ada masalah. Oke lah, saya lihat dulu. Ini biasanya pakai K36. K36 ini ya, betul enggak K36? Ya, benar. Ya, K36 berarti betul. Oke.
Ini adalah belum ada yang dirubah. Coba dilihat. Aman. Roller aman. Roller masih aman semua. Leather Coba lihat. aman. Leather masih aman. Berarti titik awal, titik tolak penyakit daripada sepeda motor ini adalah di bagian kampas gandanya sama rumah rollernya. Untuk bapak-bapak sekalian atau mas-mas yang ingin mencoba membuka, tidak begitu sulit. Ini bisa dilihat dari tidak begitu sulit. Jadi kalian tidak menyangkut masalah kabel konslet atau kabel onset mengarah kepada ECU, tidak. Jadi praktis saja. Kita membuat pembukaan yang begitu praktis pakai dragedok biasa manual. Karena saya memilih untuk membuka pakai obeng gedok atau dragedok karena panjenengan semua bisa meminjam, atau kalau tidak ada kompresor itu akan lebih mudah. Kalau kita memakai impact, mungkin jenengan tidak ada kompresor di rumah, bagi bapak-bapak atau mas-mas yang ingin mencoba membuka sendiri akan kesulitan. Tetapi di sini pakainya dragedok, berarti tidak ada kesulitan. Oke lah, coba digerak-gerakan itu, coba dibuka ya. Oke, silahkan. Ini untuk pembukaan kampas ganda. Di sini kampas gandanya masih standarnya ya Mas Nawi. Iya. Masih standarnya. Kadang kita anak muda atau kadang itu bapak-bapak juga ada yang mencoba kampas ganda Vario 150 diganti dengan kampas ganda NMAX. Tenaganya pastilah lebih bagus karena cengkeraman daripada kampas ganda itu sendiri. Kalau di NMAX cengkeraman di sini akan lebih lebar. Tetapi ini mas-mas yang punya tidak begitu mengendaki yang ekstrim, hanya mengendaki sempurna gitulah untuk standar Vario 150. Oke lah, dibuka untuk pernya satu persatu. Nanti bisa dilihat, hati-hati Mas Nawi. Dengan sangat hati-hati Mas Nawi membuka per, jangan sampai nanti mencotat, hilang, nanti bermasalah Mas Nawi. Di sini untuk membukanya juga tidak begitu sulit. Oke lah. Di situ kita bisa lihat bapak-bapak semua, mas-mas semua. Di sini gerakannya lah. Ini harus licin sekali, harus diambil, dikasih tetesi oli sedikit. Nanti gerakan pada kecepatan akan mempengaruhi gerakan inilah. Ini kan agak seret tadi, gerakannya akan mempengaruhi akan terasa dedek atau tidak, itu pengaruhnya juga salah satu dari itu, dari karena kurang licin gitu loh. Di samping mangkok gandanya harus dibersihkan, kampas gandanya juga harus dibersihkan, pennya juga harus dikasih pelicin sedikit gitu. Oke lah, ini Mas Nawi sedang mengerjakan untuk langkah-langkah yang kami lakukan untuk melepas daripada kampas ganda dari rumah kampas gandanya itu sendiri. Oke lah, tidak begitu sulit. Oke lah, ya terus. Nah, oke, tapi jangan diamplas ya Mas Nawi. Kalau nanti diamplas itu akan aus. Kalau dilamak aja, diputar-putar, dikasih oli atau anti karat, itu tidak berefek. Nah itu dikasih anti karat, coba lihat. Nah coba ini ada kelihatan ngapur kayak gini lah, itulah yang salah satu penyebab dari gerdek itu. Nah coba dilihat ya, coba semprot dengan anti karat. Nah, itu nanti dilap saja sudah cukup, dilap, jangan diamplas. Sekali lagi jangan diamplas. Oke, dilap aja, terus disemprot sekali lagi, semprot sekali lagi aja, tapi sedikit aja. Oke, nah kayak sedikit aja. Nah, oke. Nah, kita masukkan kembali. Nah, ini licin lah. Begini maksudnya lah, ini licin kayak gini. Jadi enak gitu loh. Oke lah, yang lain dipasang. Oke, Mas Nawi, silahkan. Nah, itu juga licin lah. Maunya saya begitu. Jadi gerakannya untuk kalau digas, RPM agak meningkat, nanti kelihatan mencengkeram keluar. Akhirnya pencengkeraman ini ya mencengkeram ke rumah kampas ganda ini. Lah itulah. Lah ini masih bagus,
dikatakan masih 95% lah, nggak 99 tapi 95% masih bagus lah gitu. Untuk kampas gandanya juga begitu, masih kelihatan bagus lah gitu. Kalau yang jelek itu biasanya gosong atau penggaris-garis itu. Kalau ini masih kelihatan bagus. Jadi memang langkah yang kita lakukan ialah hanya membersihkan atau ngasih pelicin terhadap tripen yang ada di rumah kampas ganda. Terus ngasih sedikit anti karat. Jangan banyak-banyak. Karena seharusnya ini pembukaan adalah tiap 3 bulan sekali. Kalau kebanyakan nanti akan bergelepotan mengenai kampas ganda dan akan malah mengurangi performa daripada motor itu sendiri. Karena kampas ganda kalau kena minyak atau oli atau vaselin itu akan mengurangi tenaga, akan slip itulah. Jadi untuk pemberian oli atau anti karat sedikit saja. Jadi tidak akan mempengaruhi yang lain. Itu oke lah. Di sini dilanjut untuk pemasangan kampas ganda hampir selesai. Oh, mari Mas, monggo. Maaf, ini ada sales yang pamitan. Kembali lagi untuk pemasangan kampas ganda tidak begitu sulit. Nah, coba pakai tang bisa ya? Pakai tang. Oke. Kembali lagi untuk Vario 150 ini adalah motor termasuk jenis besar. Jadi untuk perawatan kampas ganda dan mangkok ganda harus kita perhatikan. Oke lah, ditekan saja, langsung ditekan begitu. Oke. Iya, ditekan. Iya, enak sekali. Tidak ada yang sulit bagi panjenengan semua. Jangan lupa nanti kalau panjenengan suka like, subscribe bagi yang belum, silahkan. Oke lah, ini selanjutnya untuk pemasangan istilahnya snapring Vario ini di nah, oke. Nah, sangat mudah untuk pemasangannya. Oke. Sekali lagi untuk pemasangan snapringnya pakai tang itu. Nah, ditekan dulu, setelah ditekan masuk di lubangnya atau di garisnya itu. Setelah masuk di garisnya ditekan pakai tang. Nah itu ya, tangnya tidak usah bagus-bagus, yang penting memenuhi syarat standar. Oke lah, udah ya. Oke, kembali lagi untuk pemasangan kampas ganda dengan ke rumahnya, maksudnya itu sudah selesai. Nah itu diposisikan, ini sudah kenceng semua, dipastikan ya. Kalau nanti tidak pada lubangnya nanti lepas. Oke lah, untuk pulinya saya begitu tidak ada masalah ya Mas Nawi ya, tidak ada masalah, aman. Baiklah, tinggal itu mangkok gandanya dibersihkan sama kampas gandanya, namun begitu bisa di tempatnya tidak apa-apa. Oke lah, silahkan dilanjut. Nah, perlu dilapi dah supaya nanti kotorannya tidak mempengaruhi ke kampas ganda. Untuk pernya juga perlu dibersihkan. Nah, kalau ada kotorannya, oke. Sendiri bisa apa berdua? Bisa sendiri. Oke lah, silakan. Ini ditekan pakai kaki biasanya secara manual. Saya sendiri juga belum bisa membuatkan alat yang praktis karena memang belum ada cara yang bagus. Oke lah, murnya mana? Oh, sendiri bisa ya. Oke lah. Pelan dimasukkan, jangan pakai kunci, pakai tangan dulu. Pakai tangan, oke, dimasukkan, digerakkan ke kanan sedikit-sedikit. Jangan sampai kelihatan berat, harus enteng terus. Oke, enteng ya. Ya, kelihatan. Coba enteng kan, pakai tangan enteng. Nah, enteng sekali, tidak boleh berat. Kalau berat berarti miring. Kalau enteng berarti sudah sesuai dengan alurnya. Nah, di situ kita dilihatkan bahwa ini sudah rata, tinggal ngencengi saja. Oke lah, untuk mengencangkan atau supaya kenceng, istilahnya cukup dari gedok supaya jenengan semua, kembali lagi bapak-bapak yang tidak ada impact nanti bisa melakukannya sendiri. Oke lah, itu pakai alat begitu sudah cukup dan tidak akan mempengaruhi yang lain. Untuk pemakaian
obeng gedok itu tidak dibenarkan untuk ke arah kerkas. Kalau di puli tidak ada masalah. Oke lah, berarti untuk masalah pemasangan kampas ganda dalam rumahnya sudah selesai, tinggal kita merakit. Dalam perakitan nanti juga kita perlu perhatikan, nanti kampas ganda harus dibersihkan. Begitu juga mangkoknya harus dibersihkan. Oke lah, nanti kita lihat dari kerjaan Mas Nawi, bisa dilihat. Oke, silakan. Jangan sampai kebalik arah panahnya, nanti kok kebalik diketawakan sama mekanik yang membuka kemudian atau menservis kemudian. Nanti dibuka di bukunya, yang nyervis siapa? Mas Nawi. Kebalik lah, itulah. Nanti diketawakan oleh Mas Bagas itu. Mas Bagas ketawa dia. Oke lah, dilanjut. Untuk ringnya jangan sampai lupa tadi di mana ada ring kecil, ada enggak? Enggak ada. Aduh, dicari dulu tadi. Coba di bawah kardus. Coba. Enggak ada ya? Memang enggak ada. Coba dicari dulu. Siapa tahu ada di bawah. Coba di sini dulu dilihat. Bawah dilihat. Tidak ada. Itu apa itu? Bukan. Coba di sana enggak ada. Di dalam pen, siapa tahu enggak ada ya. Aduh, coba enggak ada ya. Seperti dulunya ini ketinggalan ini. Ini untuk pemasangan ringnya yang dahulu enggak ada. Tadi di sini juga mungkin memang tidak ada. Itu ring yang di mana? Nah itu ya benar, udah pakai ringnya, udah kayak gitu benar ya. Itu benar sudah. Diulangi lagi, itu untuk ringnya tebal lain daripada yang lain. Oke. Nah itu kalau di Wario 125 nggak ada ring tebal yang tadi Ya, ring tebal. Dilihatkan dulu Penggantinya gigi ini. Iya. Starter. Nah itu ring tebal ini adalah penggantinya untuk gigi starter karena di sini tidak ada engkolnya. Nah setelah itu nggak ada ringnya lagi tadi ya? Iya, tapi seharusnya ada. Oh seharusnya ada, ini tidak ada. Oke lah, nanti saya beritahukan kepada yang punya dulu bukanya di mana, nanti bisa diketahui. Oke lah, ini yang penting kenceng itu aja ya. Oke. Pakai tangan itu dikencangkan, ya cukup. Iya, sudah kenceng. Oke lah. Di sini untuk pemasangan puli depan kita perlu perhatikan, itu perlu dibersihkan pakai amplas 1000 apa tidak? Pakai lap baru aja enggak apa-apa. Pakai lap baru, minta lap baru di dalam. Oh ya, enggak apa-apa lah. Ya pakai amplas itu bersihkan. Oke, caranya membersihkan ini diputar. Nah, diputar, nah kampas ditempelkan di rumah roller itu sendiri. Jadi kalau biasanya ada alat khusus, tapi ini belum buat lah istilah begitu. Namun fungsi kegunaannya sama di sini. Oke, yang penting bisa membersihkan kotoran yang ada di dalam rumah roller rumah kampas ganda tersebut atau mangkok kampas ganda. Untuk pemasangan puli belakang silakan ya ditarik sedikit ya, ditarik iya supaya mudah memasukkannya ke as gardan tersebut. Baiklah, untuk teman-teman bapak-bapak mas-mas yang ingin mencoba, tidak sulit kan lah, kampas gandanya perlu dibersihkan karena apa, tadi ada alat gerek-gerek itu kelihatannya kotor. Nah itu oke, lagi nanti kelihatan putih-putihnya sedikit gitu, kurang bersih sedikit. Oke, ya. Oke, lagi sedikit lagi. Nah itu masih temannya masih ada. Ya, oke. Lagi sedikit lagi, kurang masih ada hitamnya yang depan ya. Oke, terus yuk yang satu lagi.
Ya. Oke. 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 Ya, coba kita mangkok gadanya kita pasang Mas Nawi. Mangkok gadanya kita pasang. Oke. Ya. Oke, mohon maaf ini ada suara azan untuk asar. Namun begitu sudah hampir selesai. Oke lah. Dikencengi dulu, itu kunci di situ di Mas ya. Mohon maaf ini ada suara azan, namun begitu sudah hampir selesai. Sudah hampir selesai, tidak begitu lama. Inilah tinggal mengencengi saja, tinggal mengencangkan saja. Iya. Ayo, kencang. Iya. Iya, sudah kencang. Oke lah. Bisa dipasang tanpa filter, dicoba enggak apa-apa. Tanpa filter. Ya. Enggak apa-apa. Ayo, yang penting dipasang dulu. Oke. Ya. Oke, matikan dulu, nanti dipasang tutupnya, nanti dicoba. Dikasih baut 2 atau 3. Karena ini sudah azan asar, jadi nanti akan terlalu lama kalau menunggu sampai nanti. Oke lah, ini pemasangan blok CVT. Awas, hati-hati, ada yang lipat itu, ada yang lipat. Awas, ada yang lipat sedikit, ya. Nah, ditempelkan aja dulu sana. Tidak ditempelkan sana aja udah. Oke, silakan. Oke lah, untuk pemasangan ini memang harus hati-hati. Oke, tidak ada yang lipat ya. Tidak ada, aman. Kita memang harus hati-hati. Oke, dipasang baut 2 atau 3, tidak apa-apa. Nanti dicoba dulu. Tidak ada masalah karena ini tidak diengkol. Nah. Oke, atas 2, bawah 2 itu apa atau satu-satu tidak apa-apa lah. Satu-satu tidak apa-apa. Kita coba nanti. Azan asar sudah, nanti tidak terlalu lama nanti. Oke. Oke, silakan dicoba langsung jalan. Oke, langsung jalan, nanti perbedaannya nyata atau tidak, silakan coba. Jalannya agak padat, hati-hati. Ayo terus hati-hati. Oke. Yo. Suasananya agak mendung, namun begitu tidak begitu terasa dingin. Sedang-sedang saja. Jalannya cukup padat di sini. Oke lah, Mas Nawi kemana ini nyobanya? Ke jalan gang. Aduh. Bagaimana? Siap. Oke. Ternyata hasilnya memuaskan. Kalau panjenengan penasaran, silakan dicoba untuk servis sendiri saja. Tidak usah ke bengkel untuk mencoba. Oke lah, bapak-bapak, teman-teman. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya sebagai manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ayo kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.